wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kajian Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab tentang hukum-hukum, demikian pula adab berkaitan pendidikan anak ya. Sebentar ya, ini masih nata ya, karena kita sambil merekam ya. Dimana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas pada pasal yang pertama dari bab yang pertama. Kita akan menginjak pada pasal yang kedua, yaitu pasal min huquqi sibyan ala abaihim ta'limuhum wa ta'dibuhum. Termasuk sebagian dari hak anak kepada orang tuanya adalah orang tuanya ini mendidik, mengajari mereka dan mendidik mereka. Di bagian pertama atau pada pertemuan awal ini sudah disinggung ya sebenarnya kepentingan perkara ini. Namun di dalam pasal ini akan lebih dipertajam lagi, yaitu termasuk dari sebagian nikmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Ini amillahi ta'ala ala abdihi an akhraja min sulbihi nasamatan muslimatan tat'ulahu fi hayatihi wa ba'da mautihi wa ta'budullaha ta'ala wahdah wa tadkuruh. Termasuk dari sebagian di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada hambanya, Allah Ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi hamba Allah tersebut insan yang muslim ya, makhluk yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia senantiasa mendoakan untuk orang tuanya yang melahirkannya itu di waktu orang tuanya masih hidup dan juga setelah kematiannya. Insan yang muslimah ini juga senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan juga dia mengingatnya ya. Jadi intinya anak soleh itu merupakan kenikmatan yang besar, sehingga di dalam kitab Al-Iyal diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ini la ukrihu nafsi alal jima kaya takhruja minni nasamatun tusabbihullaha ta'ala. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sungguhnya aku ini benar-benar berusaha memaksakan diriku untuk berjima, untuk mengumpuli istri agar supaya keluar dariku itu makhluk yang ataupun insan yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih yang dimaksud beliau di sini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang tasbih itu mempunyai makna umum ya, yaitu adalah seorang dia mengucapkan subhanallah. Namun terkadang mempunyai makna yang lain, makna khusus yang lainnya. Yang dimaksud adalah sholat. Terkadang maknanya adalah sholat.
sebagaimana di dalam sebagian riwayat sahabat Rasulullah SAW tatkala mengkhabarkan sholat Rasulullah dengan kana yusabbihu, dia bertasbih. Rasulullah SAW biasa bertasbih demikian, maksudnya sholat ya. Karena di dalam sholat itu ada tasbih di bagian rukun yang termasuk rukun yang terbesar, yaitu rukuk dan sujud. Ya, karena sholat sering disebut dengan rukuk, juga kadang disebut dengan sujud. Karena rukuk dan sujud termasuk dari rukun yang terbesar di dalam sholat, dibandingkan di samping rukun-rukun yang lainnya juga ada, seperti Al-Fatihah, itu bacaan Al-Fatihah itu rukun yang terbesar pula. Ya. Sehingga dengan beliau mengucapkan demikian, yaitu dia senantiasa bertasbih mensucikan Allah, yang dimaksud adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dimaklumi ya, dimaklumi. Dan perkara ini tidaklah akan bisa berlaku ya, yaitu mempunyai anak yang soleh dan solihah, wala yakunu hadza illa bil qiyami bihim wa ta'limihim umura dinihim wa ma yahtajuna ilaih. Dan hal ini tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa tercapai kecuali dengan pertama adalah dengan menegakkan apa yang menjadi tanggung jawab terhadap mereka ya, yaitu tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya. Dan juga tidak akan terwujud kecuali dengan mendidik mereka. Apa yang dididikkan adalah perkara-perkara agama mereka, serta apa yang mereka butuhkan berkaitan dengan perkara tersebut gitu. Di antaranya adalah adab ya. Makanya diterangkan bahwa taklim dan takdib ya, mengajari, demikian pula mendidik adab, itu sebuah kelaziman untuk anak bisa menjadi soleh. Dan waktunya itu kapan sebenarnya? Kan kadang ditanyakan waktunya kapan. Ya, diterangkan oleh para ulama, atau dalam kitab ini juga diterangkan bahwa waktuhuma an yablugha al mauludu minas sinni wal aqli mablagha yahtamiluha. Mablagon yahtamiluhuma ya, bukan yahtamiluha ya. Dan waktu untuk mengajari dan mendidik adab itu adalah tatkala anak itu sudah sampai pada umur dan akal yang bisa mencapai atau bisa memahami, bisa menanggung yang diajarkan tersebut, ima ilmu wa ima adab ya. Memang awalnya berkembang akal ya, itu dikala umur 7 tahun gitu ya. Tapi itu bukanlah batasan yang menjadi kemestian ya, tetapi itu adalah batasan yang sifatnya adalah penekanan ya. Jadi bukan berarti sebelum umur itu tidak boleh disampaikan gitu, karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan ilmu kepada cucu beliau itu dikala umurnya belum sampai 7 tahun ya. Bahkan dimungkinkan itu masih sekitar 3 atau 4 tahun, karena Hasan ataupun Husain waktu itu sedang bermain-main dengan Nabi dan makan tamr sodakoh ya, sodakoh wajib, di mana keluarga Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh makan tamr sodakoh, tidak boleh makan harta zakat ya, sodakoh yang wajib.
itu Nabiullah Muhammad SAW sampai menggoyang-goyangkan pipinya dan mengatakan khih khih ya. keluarkan sambil beliau mengatakan ya, bukankah kamu tahu ya, atau tidakkah kamu tahu bahwa keluarga Muhammad SAW tidak boleh makan sodakoh. Nah, itu penyampaian ilmu padahal masih umur kira-kira ya 3 atau 4 tahun karena air ludahnya itu masih menetes pada waktu makan, itu masih menetes, bahkan bisa jadi umurnya lebih rendah daripada itu. Itu menunjukkan boleh ilmu itu disampaikan, pendidikan adab itu disampaikan di kalau umur di bawah 5 tahun, di bawah 7 tahun itu boleh, tetapi itu bukan menjadi penekanan ya. Penekanannya pada saat umur 7 tahun. Lebih-lebih kalau kemudian itu menjadi sebuah kebijakan yang sifatnya menyeluruh seperti pemerintah ya, mewajibkan belajar umur sekian dan sekian, itu jelas dimaklumi gitu. Makanya adanya TK ya, umur 5 tahun, 6 tahun atau bahkan PAUD, itu adalah hal yang tidak ada masalah, itu hal yang bagus, patut untuk disyukuri. Namun hendaknya di dalam memberikan pendidikan untuk anak PAUD, anak TK ya tentunya disesuaikan dengan tingkat kemampuannya ya. Makanya diterangkan mablaghon yahtamiluha, yaitu pada kondisi umur dan akalnya itu sampai bisa menanggung apa yang disampaikan. Makanya di masa PAUD atau di masa TK gitu itu sifatnya bagus kalau ditalkin nirukan gitu ya. Itu bagus sehingga itu menjadi hafalan gitu loh. Menjadi hafalan. Halnya yang ringan, makanya TK itu namanya taman kanak-kanak. Ada isyarat anak-anak itu kan di masa itu akalnya belum belum tamzis ya, sehingga lebih cenderung untuk dibawa pada hal yang menyenangkan. Dan memang ilmu itu karena berat ilmu itu kan berat sebenarnya, karena Allah berfirman inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami benar-benar ya akan memberikan beban kepada engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam ucapan yang berat ya, ucapan yang berat. Ilmu itu berat, sifatnya adalah tsaqila. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan bagi orang yang diberi kemudahan. Dan Rasul alaihi salatu wassalam itu menyebutkan majelis ilmu itu sebagai majelis taman surga gitu, atau majelis taman ya. Makanya dikatakan idza marartum biriyadil jannah, kalau kamu lewat taman surga, kalau kamu bertemu ya melewati taman surga, maka rasakanlah, merumputlah kamu di situ, farta'u. Nah, ini hiburan dan ini keutamaan. Dan juga di dalam majelis ilmu itu kan malaikat hadir. Dan malaikat hadir itu kan bukan sekedar hadir saja, tapi mereka mendengarkan zikir. Ya, mendengarkan zikir. Dan itu suasana seperti itu akan menjadikan ilmu itu lebih memungkinkan untuk masuk ke dalam hati, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Beda kalau seorang belajar ilmu tapi diganggu, jangankan diganggu setan ya, diganggu dengan suara mobil, suara kereta api, suara anak rame saja bisa kacau balau
apalagi masih ditambah diganggu setan gitu. Ya, ilmu mau masuk ini, setan membisiki ini. Makanya majelis ilmu dijaga dari hal yang demikian. Ini kelebihan yang didapati pada saat seorang duduk di majelis ilmu. Peserta kajian Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam subbab ini atau pasal ini ya, ada beberapa riwayat ya. Kalau di dalam buku kalian ini, coba saya lihat, saya masih nyari bukunya ini. Sebentar ya. Di tempat saya nggak ketemu ini bukunya, jadi saya pakai kitab aja. Disebutkan an Abdullah ibni Umar ya, radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal imamu allati 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati wa rajul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, sungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam, bahasanya Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ketahuilah, setiap dari kalian itu pemimpin, dan setiap dari kalian itu akan ditanya tentang tanggung jawab kepemimpinannya. Seorang imam yang ada di tengah manusia, dia adalah pemimpin, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinan, tanggung jawab dari kepemimpinannya. Seorang laki-laki itu pemimpin bagi ahli rumahnya, maksudnya keluarganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang istri, seorang wanita itu pemimpin bagi ahli rumah dari suaminya, maksudnya bagi keluarga suaminya. Ya, keluarga suaminya itu maksudnya dari yang tinggal di situ gitu loh. Ya, tinggal di situ anak dari suaminya, anak dia, dan lain sebagainya. Dan juga dia adalah ro'iyah bagi anaknya, anak-anak suaminya. Dan dia akan ditanya tentang mereka yang dipimpin itu. Jadi kalau seorang istri, dia ngurusi menjadi pemimpin bagi anak dirinya sendiri dengan suaminya, dan juga anak-anak suaminya, artinya anak-anak bawaan suami. Ya. Lalu bagaimana seorang istri kalau dia bawa anak gitu loh? Ya, bawa anak itu ada pembahasan seputar pernikahan ya, bahwa suami istri itu kalau cerai itu hak kepengasuhan anak itu ada pada istri. Ya, pada istri atau bekas istri karena sudah bercerai. Tapi kalau istri itu menikah, maka hak kepengasuhan pada ayahnya, ya, atau pada suaminya gitu. Hak kepengurusannya ke situ. Ya, makanya dahulu Ummu Hani dia berat menerima lamaran Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau tahu hak dari seorang suami itu besar. Sementara beliau masih punya anak-anak, sehingga beliau khawatir kalau tidak mampu untuk mengurus tanggung jawab dari suaminya. Ya, kalau beliau mengurus Nabi, beliau khawatir menelantarkan anak-anaknya, sehingga beliau menolak pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena beliau paham tentang tanggung jawabnya.
yang sangat besar. Makanya kalau kita lihat ya, Rasul alaihi salatu wassalam itu beliau punya anak tiri, anak bawaan istri itu punya ya, yaitu Umar bin Abi Salamah ya, tetapi dalam riwayat ya sangat sedikit kisah tentang Umar bin Abi Salamah ini, karena Abu Salamah sudah meninggal, kemudian Ummu Salamah menjadi seorang janda, punya anak namanya Umar bin Abi Salamah. Yang ada pernah disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengajari makan ya. Dalam riwayat itu beliau pernah, itu saja yang kita dapati riwayat dari Umar bin Abi Salamah. Jadi tidak banyak diceritakan ya. Dan Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wasallam beliau selain punya putri, punya anak sendiri, juga punya anak bawaan istri, juga beliau punya anak angkat. Tetapi yang lebih terkenal itu justru anak angkatnya, yaitu Zaid bin Haritsah dan putranya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kecintaan Nabi kepada Usamah bin Zaid itu luar biasa, kecintaan Nabi kepada Zaid bin Haritsah itu luar biasa. Sampai urusan istri pun dicarikan ya, Zaid bin Haritsah itu. Ya. Bahkan kondisi yang demikian itu nampak indah ya, nampak indah, dan tidak nampak kecemburuan dari putri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Padahal yang menjadi putrinya adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, ini orang yang bertakwa itu kehidupannya sosoknya seperti itu. Beda kalau selain ya orang, bahkan agama, yang punya agama saja kadang nggak bisa membedakan hal seperti itu. Jadi kalau anak bawaan istri akhirnya juga, atau anak bawaan suami, nggak bisa akur, itu banyak terjadi. Ya, berarti memang ada kekurangan keimanan kalau seperti itu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus peserta kajian Kamusa. Di sini masih banyak ya beberapa riwayat yang lainnya ya. Kemudian dari Abdul Malik ibni Rabi ya, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, alimu sabiya as-salata ibna sabai sinin wadribuhu alaiha ibna asrin ya, atau asrin. Ajarilah oleh kamu sekalian anak-anak itu sholat di saat umur 7 tahun, dan pukullah mereka karena sholat pada saat umur 10 tahun. Nah, ini berarti di dalam mendidik itu ada tingkatan, ada istilahnya pembebanan itu bertingkat gitu, dimana masih umur 7 tahun itu sekedar diajari dan diperintah tentunya, karena di dalam riwayat yang lain muru auladakum bisolah, perintahkanlah anak-anak kalian itu dengan sholat dikala umur 7 tahun. Berarti diperintah dan juga diajari gitu loh, atau diajari dan juga diperintah ya. Dan pukullah ya. Dan memukul itu diterangkan pada bagian punggung ya, karena punggung itu adalah bagian anggota tubuh yang paling kuat. Karena maksud memukul itu mendidik dan bukan untuk menyakiti, sehingga pada bagian punggung ya. Kita tahu kalau ditanya mana anggota tubuh yang paling kuat, punggung. Kalau ngangkat beras, misalnya ngangkat beras, ya kadang pakai tangan kuat ya, dengan dibawang di atas, di depan perut. Tapi kalau sudah benda yang benar-benar berat, mesti akan diletakkan di atas punggung dengan dia miring tubuhnya.
Ini karena apa? Karena punggung itu paling kuat. Maka di dalam menghukum juga di situ. Dan nanti memukul itu ada 18 atau 19 syarat ya. Sehingga tidak boleh sembarangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari Utsman Al-Hatibi dia berkata, anahu qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul li rajulin adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika madza adabtahu wa madza alamtahu wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi laka. Dari Utsman Al-Hatabi bahasanya dia berkata, aku telah mendengar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata kepada seorang laki-laki, didiklah adab anakmu, karena sungguhnya kamu akan ditanya tentang anak kamu, perihal anak kamu, apa yang telah engkau didikkan adab kepadanya dan apa yang telah engkau ajarkan ilmu kepadanya. Ya, sungguhnya anakmu itu mas'ulun an birrika, dia akan ditanya tentang berbaktinya kepada kamu dan juga akan ditanya tentang ketaatan dia, ketaatan anakmu kepadamu. Jadi di sini hisab pertanyaan berkaitan anak dan orang tua itu dari dua sisi ya. Yang pertama orang tuanya, kemudian yang kedua adalah anaknya. Ya. Bahkan tidak sekedar itu, sebagian ada menyebutkan, beberapa riwayat menyebutkan tentang apa untuk menikahkan ya dan yang lainnya. Ya, beberapa riwayat, tapi kita tidak membahas perkara ini ya. Namun ya, ada hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu perkataan dari Ibnul Qayyim ya. Tatkala beliau meriwayatkan dari guru beliau yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad ya. Ini tidak ada di resum kalian, tapi ini bagus untuk kita bahas ya. Beliau mengatakan sami'tu saikhona, yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yaqul tanaza'a abawani sabiyan inda ba'dil hukami. Ya. Beliau ya, yaitu aku telah mendengar guru kami yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah berkata, dua orang tua itu saling berselisih tentang seorang anak di sisi hakim gitu. Jadi ribut gitu loh, siapa yang paling berhak ngurus, apakah bapaknya atau ibunya. Fa khayyarahu bainahuma. Ya. Ya. Maka diberikan pilihan untuk anak ini adalah apa, di antara keduanya. Artinya di antara keduanya itu adalah apakah apa istilahnya untuk bapaknya ataupun untuk ibunya. Ya, kepada anak ini diberi pilihan, silakan mau milih bapakmu atau ibumu gitu loh. Maka fakhtaro abahu, dia milih bapaknya. Maka ibunya pun kemudian berkata ya, kepada hukam, yaitu pada hakim itu, faqalat lahu ummuhu, maka ibunya berkata, salhu li ayyi shay'in yakhtaru abahu. Ya, maka dia bilang sama hakim tersebut, coba kamu tanya kenapa anak ini pilih bapaknya. Maka hakim ini pun fasalahu, dia pun bertanya. Ya. Maka anak ini menjawab, ummi tab'atsuni kula yaumin lil kutab. Lah ibuku itu senantiasa membawa diriku
setiap hari itu ke sekolah gitu. Kutab itu kayak semacam SD lah. Ya ke sekolah terus untuk belajar ya. Ya. Dan juga membawa setiap hari itu membawa kepada guru gitu, al-faqih. Apa Nana ulangi, wal faqih yatribuni. Sementara guruku di sekolah itu sering mukul aku gitu. Kadang mukul, atau di sini tidak disebutkan ya. Ya. Guruku ini al-faqih, sementara guruku ya yang mengajar itu yatribuni. Kadang memukul aku. Sementara kalau bapakku wa abi yatrukuni al-abu ma'asibyan ya. Kalau bapakku ndak, bapakku ini dia biarkan saya main-main sama anak-anak ya. Maka qadhi ini, seorang hakim ini kemudian memutuskan faqadha bihi lil ummi. Maka diputuskanlah anak ini kepada ibunya, yang ngurus ibunya bukan bapaknya. Karena bapaknya enggak perhatian. Mungkin hanya sekedar anaknya senang. Hakim ini kemudian berkata, anti ahakubih. Ya, engkau lebih berhak dibandingkan dia, yaitu suaminya. Ya. Makanya guru kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa idza taraka ahadul abawaini ta'limas sabiyya wa amrahu alladzi aujabahu Allah taala alaih fa huwa asin wala wilayata lahu alaih bal kullu man lam yakun bil wajib fi wilayatihi fala wilayata lahu. Ya, apabila salah satu dari dua orang tua itu meninggalkan, pertama meninggalkan mengajari anak-anak, jadi nggak ngajari anak-anak. Kemudian yang kedua meninggalkan memerintahkan yang Allah wajibkan untuk anak. Artinya dia tidak memerintahkan anaknya untuk menunaikan yang telah diwajibkan oleh Allah. Maka orang tua seperti ini fahuwa asin, dia adalah orang yang bermaksiat. Dan orang yang bermaksiat itu dikatakan wala wilayatalahu alaih, dia tidak punya tidak punya keberhakan untuk mengurus, tidak pantas menjadi wali. Walinya dirampas. Ya, bahkan setiap orang yang dia tidak menunaikan yang wajib di dalam tugasnya, dalam wilayahnya, perwaliannya, maka tidak ada wilayah baginya, tidak ada perwalian untuknya. Dia tidak berhak untuk mendapatkan wilayah ataupun perwalian. Sehingga orang seperti ini dikatakan oleh beliau bal imma anturfa'a yaduhu anil wilayah wa yuqamu man yaf'alul wajib wa imma an yudamma ilaihi man yakumu ma'ahu bil wajib. Sehingga orang seperti ini mesti ya, bahkan entah kemudian tangannya itu diambil dari tangannya itu wilayah, artinya perwaliannya dicabut, kemudian ya, diserahkan tugasnya kepada orang yang bisa melakukan yang wajib tadi. Atau yang kedua, ya, orang yang mampu untuk menunaikan yang wajib dilibatkan untuk ngurus anak itu. Jadi diawasi gitu loh. Misalnya bapaknya nggak tanggung jawab tapi diawasi. Ya. Makanya kalau ada anak dipukuli itu oleh pemerintah, anaknya diambil, orang tuanya nggak boleh ngurus. Bisa jadi orang tuanya dihukum di penjara. Dan pembahasan seperti itu dimaklumi ya. Pembahasan seperti itu dimaklumi. Jadi kalau misalnya ada orang tua perempuan nggak mau nikahkan anak, itu selesai aja, lapor sama pemerintah, nanti pemerintah yang nikahkan. Ya, pemerintah boleh untuk mencabut hak wilayah, hak perwalian dari seorang tua sekalipun, manakala dia tidak mau menunaikan tanggung jawab. Bahkan andaikan dari wali seorang perempuan itu terjadi perselisihan, itu kemudian pemerintah mengambilnya, kemudian dia yang menikahkannya, itu boleh. Diterangkan dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.
Ini penting seorang untuk mengetahui perkara ini. Kemudian ya, di dalam pasal yang ketiga, yaitu min huquqi sibyan ala abaihim an yahriso abauhum ala tolabil ilmi. Termasuk sebagian dari hak anak kepada orang tuanya, itu orang tuanya semangat di dalam menuntut ilmu. Ini penting. Orang tuanya ngejar-ngejar, ayo belajar gitu ya. Tapi orang tuanya nggak pernah belajar. Nah, ini jadi masalah ini. Karena ini masuk pada firman Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kalian merintahkan manusia dengan kebaikan tapi kalian lupakan diri-diri kalian sendiri, padahal kalian itu membaca kitab? Tidakkah kalian yakin? Ya? Apakah kalian itu tidak yakin dengan apa yang kalian ketahui, ya, mengetahui kebaikan tetapi melupakan dirinya sendiri? Dan diterangkan bahwa wa khairu ma yatruku rajulu li banihi ba'da mautihi ilman yuntafa'u bih wa salahan yang fa'uhumullahu ta'ala bihi kama huwa fi qisatil Khadir wa kana abuhuma sholiha. Sebaik-baik yang ditinggalkan oleh seseorang untuk anaknya setelah kematiannya, setelah dia mati, yaitu matinya orang tua maksudnya, itu ilmu yang diambil manfaat oleh anaknya. Dan juga sebaik-baik itu adalah kesolehan yang Allah memberikan manfaat untuk orang tuanya tersebut, ya, juga memberikan manfaat untuk anaknya. Jadi kesolehan orang tua itu faedahnya ada. Sebagaimana yang demikian itu ada pada kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir waktu ditemani Nabi Musa terakhir itu kan menegakkan rumah yang mau roboh, dindingnya udah mau roboh, itu ditegakkan. Ya, sampai Nabi Musa bertanya kenapa nggak ngambil ujroh, ngambil gaji saja gitu loh. Karena waktu itu beliau berdua dalam keadaan butuh gitu sebenarnya. Butuh untuk perbekalan perjalanannya. Ya. Dan ternyata Nabi Khidir mendapat perintah dari Allah untuk menegakkan rumah yang mau roboh itu karena memuliakan anak yatim, 2 anak yatim. Dan kenapa 2 anak yatim itu dimuliakan? Karena Allah menyebutkan wa kana abuhuma sholiha. Karena kedua orang tua, ya. Karena orang tua dari kedua anak ini soleh gitu loh. Jadi bapak soleh itu berpengaruh pada anaknya. Ya, sampai seorang nabi, 2 orang nabi bahkan itu diperintah oleh Allah memuliakan anak yatim itu. Dan kalau kita lihat ya, kalau orang tua soleh anaknya anaknya soleh itu luar biasa hasilnya. Kalian lihat Imam Ahmad bin Hambal itu muncul dari tangan seorang ibu yang solihah. Ya. Makanya sebagian gurunya sampai mengatakan kenapa anak yatim ini hadal yatim, ya. Anak yatim ini bisa melampaui ini itu, maksudnya anak-anaknya. Jadi seorang ulama mengambil istilahnya mengundang seorang guru adab itu dengan maksud supaya anak-anaknya dididik adab oleh guru adab tersebut, muadib itu. Tetapi yang berhasil mengambil adab itu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu dari sejak sebelum balik saja menundukkan pandangan pada wanita luar biasa. Diterangkan di dalam beberapa riwayat. Jadi beliau menundukkan pandangannya. Sampai-sampai kalau pas pelajaran itu ada murojaah itu murid-murid ulama ini terutama adalah dari kalangan wanita itu kan biasanya suruh untuk murojaah gitu loh.
ada guru yang mengulangi pelajaran dari ulama tersebut. Mereka minta untuk diutus Imam Ahmad bin Hambal dalam keadaan belum balik gitu, atau masih sangat muda, atau kira-kira balik lah, kira-kira seukuran itu. Sampai ibu-ibu demikian pula para wanita yang ada di situ yang udah dewasa itu sampai kenal sifat daripada Imam Ahmad, di mana dia suka menundukkan pandangan dalam keadaan masih sangat muda. Itu lahir dari pendidikan seorang ibu yang luar biasa. Imam Syafi'i juga demikian, Imam Bukhari juga demikian. Itu lahir dari seorang ibu. Nah, dan juga kisah tentang Fudail bin Iyad yang sudah pernah kita singgung tatkala beliau mengasihani keluarga orang yang sholatnya jelek. Yang dikasihani adalah keluarganya. Pada saat melihat ada seorang laki-laki, dia jelek di dalam sholatnya. Kemudian terakhir ya, bahwa mengurus keluarga ini kedudukannya tinggi ya. Mengurus anak itu kedudukannya tinggi. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari itu demikian pula riwayat Al-Imam Muslim, Nabi bersabda, man jahaza ghazian faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi ahlihi faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan diri membantu orang yang berperang, maka dia benar-benar telah berperang. Dan barang siapa yang dia tidak ikut berperang karena mengurus keluarganya, maka sungguh dia telah berperang. Dia tidak ikut berjihad tapi ngurus keluarganya karena diizinkan oleh amir, pemimpin, maka kedudukannya seperti orang yang berjihad. Wa talibil ilmi innama huwa kal mujahid fisabilillah. Dan penuntut ilmu itu sungguhnya dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan sampai pada pasal yang ketiga. Besok kita lanjutkan pada pasal yang keempat. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Putus-putus suaranya. Nah, kadang nyambung, kadang enggak. Ya, terus. Oh ya. Oh, nggih, enggak apa. Kesalahan orang tua. Kesalahan orang tua nggih. Iya.
Nah, ya. Allah barik. Tentang yang pertama, bahwa kesolehan orang tua itu berasar kepada anak ya, dan itu asar itu dengan orang tua yang langsung ataupun orang tua sebelumnya ya. Makanya kalau kita dapati supaya ndak iskal ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu, beliau punya keturunan dari Bani Ismail Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi ada asar, tetap ada asar, entah secara langsung ataupun tidak ya. Ini kalau secara langsung itu kepada keturunannya langsung atau keturunan setelahnya. Oleh karena itu seorang orang tua ndak boleh untuk dia berputus asa untuk senantiasa berdoa agar supaya anaknya itu menjadi soleh. Tapi perkara yang penting dalam perkara ini untuk menggambarkan tentang masalah kesolehan orang tua, sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat apa yang ada di dalam surat Al-Kahfi itu ya, wa kana abuhuma sholihah. Untuk menguatkan hal ini adalah perihal satu saja supaya mudah untuk dipahami ya, bahwa Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, beliau bersabda demikian, lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu faqala bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana mimma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik lam yadurruhu syaitonun abada. Ini salah satu amalan saja. Sebenarnya amalan itu kan tidak cuma ini gitu loh. Tapi ini sebuah gambaran saja bahwa seorang tua, suami, istri menjalankan ketaatan itu asarnya pada anak besar sekali. Andaikan salah satu dari kalian itu benar-benar tatkala mau mengumpuli atau mendatangi istrinya, kemudian dia berdoa hanya dengan menyebut nama Allah, wahai Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan itu dari apa yang telah engkau rezekikan kepada kami. Kalau kemudian ditakdirkan ya di antara keduanya itu lahir seorang anak ya, karena pengumpulan tadi, jima tadi, maka setan tidak akan bisa menguasai dia, tidak bisa madoroti dia selama-lamanya. Itu jaminan dari Rasulullah SAW ya. Ini baru satu amalan gitu loh. Tentunya amalan itu tidaklah berdiri sendiri gitu. Karena amalan itu juga berlaku kaitannya dengan syarat-syarat yang dimaklumi, dia muslim, dia beriman kepada Allah dan yang lain sebagainya ya. Yang jelas yang perlu untuk ditekankan bagi orang tua ya, itu dia berusaha. Dan kalau kemudian orang tua itu dia dapati walaupun sudah berusaha dengan sekian dan sekian ya, dengan usaha yang luar biasa, kok ternyata anaknya itu belum menjadi baik ya, itu bisa jadi masuk pada ranah ujian dari Allah. Allah ingin menampakkan kepada orang tuanya itu sampai pada puncak ketulusan di dalam beramal.
Sebagaimana tentang kisah 3 orang yang terjerembab dalam gua itu diterangkan oleh para ulama, sebenarnya satu amalan dari 3 orang itu sudah cukup menjadikan batu yang ada di mulut gua itu lepas. Tetapi Allah ingin menampakkan ketulusan dari 3 orang tersebut di dalam beramal. Lah biasanya itu kalau sudah jungkir jempalik kemudian kembali kepada Allah, itu baru nampak perubahan. Ya, disinilah yang paling penting adalah seorang dia benar-benar berusaha. Adapun orang tua dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimaklumi bahwa maksiat itu memang punya pengaruh besar. Baik pada diri kita, demikian pula pada orang lain. Lebih-lebih pada keluarga, pada anak. Itu pengaruhnya besar sekali. Mau maksiat itu kelihatan ataupun tidak. Kalau maksiatnya kelihatan lebih besar lagi pengaruhnya. Kalau tidak kelihatan, itu akan orang yang bermaksiat kepada Allah itu akan menjadikan urusannya dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perkara ini solusi kalau dia banyak bermaksiat itu apa? Banyak istighfar. Ya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat ya. Itu yang punya lisan tajam kepada keluarganya. Itu pesan Nabi kepada sahabat tersebut untuk banyak istighfar. Banyak istighfar. Oleh karena itu, ya kalau banyak bermaksiat, kita tahu kita banyak maksiat, ya, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena istighfar dalam keadaan orang banyak dosa dengan dia istighfar itu kondisinya lebih bagus dibandingkan orang dia taat tetapi dia riya, sum'ah ya. Itu dosanya lebih besar lagi gitu loh. Karena kalau orang berdosa biasanya kan dia merasa dosa, makanya dia karena merasa berdosa tahu kalau dia banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah solusinya. Ya. Tentunya dengan dia tetap memperbaiki diri ya, dengan dia banyak mentaati Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu taala alam. Ini yang pertama. Adapun yang kedua kaitannya dengan anak untuk cinta masjid ya, ataupun anak itu untuk cinta kepada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya mendidik itu sampai kemudian menjadi sikap, atau kalau dalam bahasa yang lain karakter, menjadi karakter. Dan karakter itu kan muncul karena ilmu. Ya. Dan selagi orang itu masih belajar, mesti akan nampak kekurangan ini, kekurangan itu. Terus pentingnya di situ ada seorang guru dididik gitu. Jadi kalau guru kok pengennya muridnya langsung sempurna, itu ya ndak usah belajar kan gitu. Nah, artinya dia memperbaiki, mendidik. Hari ini bagus, besok akan muncul yang kurang dan dididik lagi. Dan itu berulang-ulang sampai kemudian menjadi sebuah karakter. Ya. Nah, di sini pentingnya untuk apa ya? Kenapa pada waktu anak itu belajar itu didatangkan muadib namanya. Muadib itu memang dia ahli adab. Artinya dia ahli tarbiyah gitu loh. Nabi alaihi salatu wasallam di dalam mendidik itu mengumpulkan antara taklim dengan tarbiyah. Taklimnya, taklim sholat beliau ajarkan, tapi bagaimana cara mengamalkan sholat beliau didik. Sehingga dalam bentuk tarbiyahnya, kalau umur 7 tahun diperintah, umur 10 tahun itu dipukul. Itu tarbiyah, seperti itu tarbiyah. Ya. Dan kita yang dewasa itu, udah dewasa itu bisa merasakan ya. Ya, merasakan begitu dulu waktu kecil diginikan ya. Oh ternyata setelah dewasa jadinya seperti ini. Tatkala kita ingat dulu belajar membaca Quran dengan seorang guru yang kadang pakai ini pakai itu, kita teringat ya. Nah makanya anak kecil itu kalau dia mendapatkan ilmu sebelum balik dengan benar loh ya. Nanti kalau ilmu itu kemudian itu ada masanya, nanti ilmu itu akan menjadikan masuk dalam hati. Tentunya manakala cara-cara penyampaiannya itu sesuai dengan
dengan cara yang benar, itu tatkala masuk itu akan menjadi kuat. Ini sebuah kisah ya, sebuah cerita. Ya, sebuah cerita. Tatkala saya dulu ngajar di ngurusi pondok ya, itu di antara murid saya itu ada yang nakalnya luar biasa. Pak orang tuanya udah angkat tangan gitu. Ya. Nakal sampai dimasukkan ke pondok. Dan di pondok juga bikin ulah, enggak cuma 1-2 kali, berulang kali gitu. Ya. Sampai waktu itu orang tuanya mengeluh, gimana walaupun di pondok masih seperti ini. Biarkan ilmu itu masuk. Nanti ilmu itu kalau udah masuk, dia nggak akan mampu melawan dirinya sendiri. Dia nggak akan mampu melawan. Nah, suatu saat dia keluar dari pondok dan sudah kerja. Ya, dia kerja jadi tukang cukur gitu. Saya ingat waktu itu. Suatu saat ditawari jadi tukang cukur dengan gaji yang lumayan gede waktu itu. Lumayan gede. Tapi ternyata dia baru mau daftar, lingkungannya di situ kurang bagus, demikian. Dia langsung nggak jadi daftar. Itu orang tuanya sampai heran. Kok sampai orang tuanya sampai heran. Kok bisa seperti itu ya, Tat? Itulah ilmu. Ilmu itu akan seperti itu. Dan banyak sekali contoh, tidak cuma ini. Ini yang kami contohkan yang paling parah dari santri gitu. Ya kalau anak muda ditawari gaji sekitar hampir 4 juta, itu kan ya seneng sekali gitu. Tapi begitu datang ke tempat kok kayak gitu, dia langsung balik kanan. Ditanya bapaknya, kok nggak jadi daftar? Karena demikian. Intinya dia kemudian mengatakan agama itu lebih bernilai dibandingkan ini itu dan sebagainya. Itu padahal anak dalam kondisi seperti itu. Baru orang tuanya cerita pada kami, Ustaz, ternyata ilmu itu ada pengaruhnya. Emang pengaruhnya besar, bukan sekedar ada pengaruh, emang pengaruhnya besar. Maka yang paling penting itu ya, di masa kecil itu penuhilah daripada ilmu. Ya, penuhi daripada ilmu. Contoh yang lain, ini yang pernah saya lihat ya, ada anak sebelum balik dia hafal Quran. Sebelum balik hafal Quran. Pada waktu dia sudah balik, itu dia punya kebiasaan kurang bagus kan. Kadang nggak menjaga hafalannya, cuma sepak bola, kadang main game dan sebagainya. Sampai beberapa kali saya nasihati orang ini. Dia sekarang udah jadi ustadz ya. Saya nasihati, ya, nanti hafalanmu hilang. Tapi yang kita heran itu, dia ngimami sholat, baca Quran 4 juz, 5 juz, nggak ada satupun yang salah. Inilah ilmu tatkala dipelajari di waktu kecil. Itu asarnya besar sekali. Ya. Nah, sehingga yang paling penting di situ ya, dibekali ilmu, dididik adab yang baik ya. Ya. Dibekali ilmu, dididik adab yang baik sampai nanti ini menjadi tertanam di dalam hatinya, timbul. Dan untuk bisa kemudian tertanam dalam hati ya, tentunya hal yang paling penting datang dari dirinya sendiri setelah balik. Yang kedua, itu dari orang tuanya. Banyak-banyak berdoa. Makanya kadang kalau saya sendiri, kalau dilihat di pondok pesantren itu ya, saya menilai anak itu biasanya bukan di pondok, tapi di rumahnya. Ya, kalau di rumah itu, walaupun kadang dia nggak pinter, tapi kadang ada karakter-karakter tertentu yang dia kadang pengen untuk melakukan ini, melakukan kebaikan ini. Ya, saya sampaikan kepada orang tuanya. Itulah yang namanya karakter. Sampai tidak diperintah, dia punya keinginan sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi seperti itu, ya, walaupun mungkin ilmunya, makolahnya nggak sebanyak yang lainnya, ini karakter sudah terbentuk. Ini tinggal dijaga, tinggal kemudian orang tuanya memupuk, mengarahkan, akan menjadi anak yang soleh, insya Allah. Ya, wallahu ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan. Masih ada pertanyaan lain? Oh, ini ada di grup kayaknya ada ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan kalau
orang tuanya tidak bisa mengajarkan hal yang wajib, ilmu agama, maka untuk wali pernikahannya boleh diambil pemerintah. Ini tadi adalah pembahasan yang dipanjangkan ya, bukan masalah ini. Nah, artinya yang tidak menjalankan yang wajib itu boleh untuk wilayahnya diambil. Maksudnya wilayah diambil itu kaitannya dengan tanggung jawab yang disepelekan, ditinggalkan, seperti ngurus anak. Itu boleh, anaknya kemudian yang ngurusnya adalah orang yang bisa bertanggung jawab dengan putusan peradilan. Ya, bisa bahkan pemerintah, atau pemerintah mengawasi, atau bisa jadi pemerintah menunjuk saudaranya ataupun kerabatnya untuk ngurusi anak tersebut tatkala orang tuanya nggak menunaikan tanggung jawab kaitannya dengan anak. Lah kalau kaitannya dengan tidak boleh menikahkan tadi, dia sebenarnya punya hak wilayah untuk menikahkan, tapi dirampas pernikahannya, hak menikahkannya. Itu manakala dia tidak menunaikan tanggung jawab di dalam hal itu gitu loh. Misalnya dia ingin memaksa istrinya, ingin memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang yang jelek agamanya karena kaya misalnya. Anaknya tidak mau, cuma dipaksa. Itu bisa. Atau dalam kondisi misalnya terjadi perselisihan siapa yang paling berhak untuk menjadi wali, maka pemerintah masuk dan pemerintah menjadi wali, itu boleh. Jadi berkaitan dengan kewajiban yang ditinggalkannya, jenisnya, tidak kemudian karena dia nggak ngurusi anak kemudian perwaliannya dia nggak dapat hak perwalian, atau tanggung jawabnya yang harusnya pada dia itu dicabut. Bukan seperti itu maknanya. Bagaimana halnya jika orang tua sudah mendidik ilmu agama tapi anak tidak mau nurut pada orang tuanya, tidak merestui calon mantu? Apakah dalam hal perwalian nikahnya bisa diambil oleh pemerintah? Ya. Nah, kalau perkara seperti ini, kalau sampai terjadi perselisihan dan tidak mungkin untuk diselesaikan, yaitu ke hakim, ke pemerintah untuk diselesaikan. Tapi manakala masih bisa diselesaikan, ya, bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dengan pertimbangan mana yang madorotnya lebih kecil, kemudian mana yang lebih maslahah, maka tidak ada masalah seperti ini. Tapi kalau sampai terjadi perselisihan dan tidak bisa untuk ditempuh jalan tengah, ya, islah tidak bisa, ya itu kita konsultasinya ke hakim, atau dalam hal ini adalah pemerintah. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan. Ini sudah jam 5 lebih 15 menit. Ya, kami sampaikan dikarenakan waktu sudah jam 5.15 menit, kami kembalikan kepada panitia ataupun pembawa acara. Wa iyyakum. Oh yes. Kalau dibacakan tidak apa-apa, ini kan offline tidak apa-apa. Jadi terlambat pun tidak apa-apa. Ya. Nah, ilmu itu ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya sunat, ya. Ya, sunat itu kalau dia sudah belajar, sudah paham, kemudian dia duduk belajar lagi, ya, babnya murojaah dan yang sebagainya. Tapi pemutlakan yang mafhum itu di dua macam hukum, ya, fardu ain dan fardu kifayah. Ya, dia pelajari, tekanan adalah pada fardu ain dulu. Dan ilmu tentang fardu ain itu diterangkan oleh para ulama ada 4 bagian, ya. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah ilmu berkaitan tentang dasar-dasar keimanan.
dasar-dasar keimanan. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, yang terutama adalah fikih ibadah. Ya. Itu hukum-hukum syar'i atau sering dikatakan ilmu fikih. Sehingga muamalah yang dia jalankan pada waktu dia beribadah kepada Allah itu lurus. Tentunya itu dengan tingkatan-tingkatannya ya. Ya, dengan tingkatan-tingkatannya. Apakah tingkatannya itu masih awal yang perlu untuk taklid, atau tingkatannya sudah bisa mulai memahami dalil, tingkatannya lebih lagi itu ada masing-masing tingkatannya. Kemudian yang keempat itu adalah ilmu tentang al-haramul khamsatu, haram yang 5. Haram yang 5 itu yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seperti yang diterangkan oleh Allah, Qul harrama rabbiyal fawahisa ma dzahara minha wa ma batan. Jadi hal yang diharamkan oleh Allah ya, berupa perbuatan keji. Perbuatan keji yang yang nampak dan yang tersembunyi. Ini perlu untuk diketahui. Kemudian yang kedua itu adalah dosa wal isma. Ya, dosa itu kaitannya misalnya dosa terhadap diri, kaitannya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga wal baghza bi ghairil haq, yaitu melampaui batas, mendolimi manusia. Nah, itu perlu untuk dipelajari ya. Apa saja yang termasuk kategori dolim pada manusia. Yang mana perbuatan baghya itu bi ghairil haq, dia adalah perbuatan yang tidak benar. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah wa antusriku billahi ma lam yunazil bihi sultana, yaitu kalian mensyirikkan Allah, yang mana perbuatan mensyirikkan Allah itu perbuatan yang tidak ada hujah dari sisi Allah, Allah tidak menurunkan sultan hujah padanya. Nah, ini perlu dipelajari syirik-syirik itu apa saja. Syirik besar, syirik kecil, rinciannya apa? Nah, orang mencela hujan saja, orang mencela waktu, bukan hujan, mencela waktu itu bisa masuk kategori syirik. Ya. Sehingga di situ ada pembahasan kesyirikan itu yang lebih rinci dan kitabnya bisa dipelajari ya. Dari pembahasan yang paling sederhana sampai yang paling dalam gitu. Maka dicukupkan dengan yang sederhana. Kemudian yang terakhir, dia menuntut ilmu berkaitan dengan muamalah yang dia kerjakan, seperti dia menjadi pegawai, menjadi pedagang ya, dia mesti tahu hukum-hukum dagang. Ya. Tidak tahu dalilnya, minimalnya dia tahu secara madzhab ini tidak boleh ya. Dan tentunya pada saat dia mengetahui itu tentu ada sandarannya dari ulama gitu. Ya, karena orang yang boleh ditakliti untuk orang awam itu ahlul ijtihad gitu. Ahlul ijtihad, orang yang punya kemampuan secara untuk beristihad, yaitu ulama. Nah, ya. Jadi 4 bagian ilmu ini yang mesti dipelajari. Ya, apa saja gitu loh. Ya. Dan misalnya waktunya dalam kondisi sudah seperti itu ya sebenarnya dia bisa minta kepada suaminya untuk mengajar. Tapi yang menjadi masalah suaminya juga nggak paham gitu loh. Maka suaminya wajib untuk dia memberi kesempatan istrinya belajar. Makanya kalau di sebagian tempat yang dulu kami ngajar itu ya, jadi suami itu ngantarkan istrinya belajar. Dan istrinya itu nggak sibuk ngurusi anak, tapi suaminya yang ngurusi anak. Karena itu hak istrinya untuk belajar, yang harusnya dia dapat dari suaminya. Tatkala suaminya nggak mampu untuk menunaikan, maka dia wajib menunaikan dengan semampunya, misalnya dia melakukan seperti itu. Atau bisa pula suaminya dia belajar, setelah pulang dari belajar dia ngajari istrinya, seperti itu. Ya, seperti itu.
Itulah yang mesti ditempuh ya, sehingga dia bisa memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Masih ada yang lain? Cukup ya, insya Allah. Kami kembalikan ke panitia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.